Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ripan Hipawan. Dan saya Gus Yabu Prabowo. Kami dari Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Kali ini kami akan membuat sebuah karya video dengan tema Dampak dan mitigasi bencana hidrometeorologi dengan pengembangan cuaca numerik sebagai informasi perakiraan cuaca berbasis dampak wilayah Kalimantan Utara. Baik, terima kasih. Silakan menikmati video kami pada pagi hari. Terima kasih. Gus, besok Pak Anton bilang ada di kampus, mau bimbingan nggak? Besok jam berapa? Besok jam 2 Gus, di ruang A205. Jam 2. Cuaca besok bagaimana? Sebentar ya, lihat dulu. Oke. Cuaca besok berawan, gimana? Oke. Kayak gas ya? Kita gaskan. Sip. Oke, sip. Izin Pak. Ya, silakan. Silakan. Izin Pak. Izin. Silakan. Ya. Begini Pak, kami mau bimbingan terkait dampak dan mitigasi bencana hidrometeorologi di Kalimantan Utara Pak. Oke, baik. Gimana? Sudah siap datanya? Oh sudah Pak, sebentar Pak ya. Izin kami untuk mempresentasikan hasil kajian kami. Oke, baik. Baik, terima kasih. Cuaca merupakan suatu keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Selain itu, cuaca juga dapat berdampak baik maupun buruk dalam kehidupan masyarakat. Cuaca juga dapat menimbulkan suatu terjadinya bencana. Bencana yang sering terjadi akibat adanya cuaca ialah bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh rusaknya sistem dan siklus hidrologi sehingga mempengaruhi kestabilan kondisi iklim dan cadangan air di permukaan bumi. Contoh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, karhutlah, angin kencang, angin puting beliung, dan pergerakan tanah lainnya. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional, negara Indonesia pada tahun 2021 telah mengalami kasus bencana sekitar 5.402, di mana pada tahun tersebut terjadi banyak bencana, yaitu seperti gempa bumi, erupsi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang pasang, dan abrasi. Menurut catatan tersebut, 99,5% bencana tersebut terjadi karena bencana hidrometeorologi. Kejadian bencana hidrometeorologi dapat kita antisipasi dan mitigasi sejak dini untuk mengurangi dampak kerusakan, kerugian, timbulnya penyakit, hingga jatuhnya korban jiwa. Salah satu bentuk mitigasi bencana hidrometeorologi dengan pengembangan model prediksi cuaca numerik sebagai informasi perakiraan cuaca berbasis dampak. Pengembangan model ini memberikan tambahan informasi terhadap perakiraan cuaca ekstrim atau buruk, wilayah yang terjadi cuaca buruk, dan prediksi dampak yang akan terjadi dari cuaca buruk tersebut di suatu wilayah. Prediksi cuaca numerik merupakan suatu perakiraan unsur cuaca meteorologi dengan menggunakan solusi perhitungan numerik dari persamaan pengatur gerak atmosfer. Secara umum, hal yang penting dalam prediksi cuaca numerik adalah permasalahan keadaan awal dengan syarat batas tertentu. Dengan memberikan estimasi kondisi atmosfer pada keadaan awal serta syarat batas akhir, permukaan, dan lateral, maka model akan mensimulasikan evolusi bentuk atmosfer tersebut.
Sehingga semakin tinggi akurasi estimasi keadaan awal atmosfer, maka semakin baik juga kualitas prediksi yang dihasilkan. Maka oleh karena itu, keadaan awal atmosfer yang sangat menjadi perhatian dalam prediksi cuaca numerik saat ini banyak menjadi pusat-pusat prediksi cuaca numerik di dunia dengan mengkombinasikan data berdasarkan pengamatan ataupun observasi di stasiun. Adapun bentuk suatu data yang dapat menjadi dukungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah seperti satelit Himawari yang menjelaskan tentang kondisi awan dan juga citra radar. Selanjutnya, pada masing-masing stasiun meteorologi dapat menyajikan perakiraan cuaca pada daerah tersebut dengan memperkirakan berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dapat kita lihat dengan satelit yang telah kita dapatkan. Setiap daerah memiliki kondisi cuaca yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini dilihat dari letak geografis, topografi, karakteristik wilayah, dan kondisi lokal wilayah lainnya. Secara topografi, daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki topografi lereng atau puncak, lembah, dan daratan. Secara letak geografis, Kalimantan Utara memiliki 4 kabupaten dan 1 kota administratif, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan, yang memiliki luas wilayah kurang lebih 75.467,70 km persegi. Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara termasuk dalam wilayah non-zone atau non-zona musim yang tidak memiliki kepastian musim. Hal ini dikarenakan wilayah Kalimantan Utara termasuk bagian dari wilayah hutan hujan tropis di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya hujan sepanjang tahun. Hutan hujan tropis dapat mempengaruhi perubahan kondisi cuaca lokal dengan pembentukan awan hujan dan pengaturan suhu udara secara cepat. Hal ini membuat Provinsi Kalimantan Utara menjadi daerah provinsi yang rawan bencana hidrometeorologi. Salah satu bencana hidrometeorologi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara ialah Kabupaten Malinau, terjadinya banjir, tanah longsor di Kota Tarakan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bulungan, dan pergerakan permukaan tanah di Kabupaten Bulungan. Hasil dari pengolahan model perakiraan cuaca numerik menghasilkan sebuah informasi perakiraan cuaca harian dan dikembangkan menjadi informasi peta perakiraan cuaca berbasis dampak di suatu wilayah. Selain itu, peta informasi cuaca berbasis dampak menjadikan sebuah landasan pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk memetakan daerah-daerah yang menjadi rawan bencana dan membangun suatu desa anti bencana untuk mencegah dan menanggulangi bencana yang terdampak lebih banyak lagi. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Semoga ini menjadi wawasan dan pengetahuan untuk seluruh masyarakat serta mahasiswa seluruh Indonesia. Kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.